Jengga janggal Mendeteksi kejanggalan dengan Jengga. Nah, di episode kali ini nih bakal seru banget. seru parah. Iya, karena Seru banget. hari ini kita akan membahas topik yang sangat lagi panas banget kemarin. Panas banget. Panas banget. Tapi, Namun, Nan. Tapi kayaknya kita harus perkenalan dulu. Ah, boleh. Betul. Nah, nama saya Renan. Nama saya Topper. Saya Cantika. Rio. Oke, kita bahas-bahas tentang kronologi terlebih dahulu ya guys. Kita pergi ke Maluku Tenggara yang tepatnya ada di Tual. Sebelumnya kita mengucapkan berbela-sungkawa atas meninggalnya korban yaitu berinisial AT. Jadi korban ini masih berusia 14 tahun guys, masih muda banget. Yang dimana kronologinya dia itu lagi bernaik motor gitu sama kakaknya kalau nggak salah di pagi hari, tepatnya di jam 6.15 waktu setempat. Jadi pagi guys, waktu sempat itu. Kemudian dia menjadi korban salah sasaran dari pihak Brimob. Yang pada saat itu sedang bertugas untuk melerai kejadian balap liar. Balap liar di pagi Iya. hari. Pagi hari. Kayaknya udah mau closingan mungkin guys. Gila banget. Cuman dia itu menjadi korban salah sasaran karena diduga Brimob ini menduga bahwa mereka itu salah satu oknum yang ikut balap liar. Iya, Padahal cuma hanya lewat guys, kasihan banget. Dan dia korban itu mendapatkan kekerasan dari Bribda MS inisialnya, yaitu menggunakan helm taktikal milik Bribda tersebut. Ya, dipukul kepalanya, jadi terdapat pendarahan di bagian kepala. Dan AT sebagai korban meninggal dunia. Begitu di pagi hari. Di pagi hari besoknya atau di pagi hari? Pada hari itu juga? Pada hari juga dibawa ke rumah sakit dan itu meninggal. Nah, aku dengar nih dari kejadian itu ada gerakan yang memprotes berupa aksi. Kalian tahu nggak? Tahu. Itu lebih ke viralnya kalau aku pribadi, aku taunya dari TikTok. Kalau teman-teman tahu dari mana? Aku di IG sih. Iya, sama Oke. sih. Mouth to mouth sih. Mau Mouth to mouth. Zaman sekarang ya. Iya, mouth to mouth. Mau. Jadi kalau dari IG aku dulu ya. Dari TikTok, dari IG kan, dari Motomat. Aku jelasin dulu yang dari TikTok. Jadi scroll FYP itu tuh awal mulanya dibandingkan tentang kronologinya. Aku tuh lebih ke FYP itu tentang aksi demo yang dilakukan oleh payungi oleh BEM UI. Iya. Bener banget. Terus kemudian kegiatan itu cukup menggemparkan gitu. Kalau teman-teman, Sebentar. ya kan? Yang parah. Kalau yang dari IG gimana? Kalau aku dari IG itu cuman lewat dari Reels juga sih. Tapi kurang lebih sama sih IG TikTok itu. Kayak berupa video itu yang isinya itu ya kayak demo-demo aksi mahasiswa gitu. Tapi ya itu dari kasusnya yang anak di Maluku itu juga sih sama. Nah, tapi sebelum itu mungkin bakal lebih lanjut lagi, kita bakal seru-seruan. Kita nggak akan bahas yang tegang-tegang atau gimana. Isu-isu ini kita bawa lebih ke biar teman-teman juga in sama berita ini. Jadi kita akan membawanya dalam games yang lebih seru. Yes. Sudah ada jenggal di depan kita ya. Sesuai dengan Ada apa nama dong? program kita ya. Ada apa Jengga. Jengga ini? Episode atau That's- program? Oh ya. Program sih. Program. Tidaklah Jengga, sikat, jengga. negatif. Oke, selamat datang di game Jujur Jengga. Nah, di game ini para host akan memainkan sebuah jenga dengan sebuah misi di dalamnya. Jadi nanti kru akan memberikan misi. Nah, misi tersebut terdapat 3 sesi jenga. Dan di setiap sesi akan ada topik pembahasan yang berbeda. Topik tersebut harus dibahas oleh host sambil melanjutkan permainan jenga hingga topik berakhir. Nah, tantangannya dalam permainan ini akan ada beberapa jenis balok. Yang pertama, balok tanpa tanda, yaitu tidak ada simbol X atau lingkaran, artinya host aman. Yang kedua, balok dengan tanda X, artinya host mendapatkan hukuman. Yang ketiga, balok dengan tanda lingkaran atau jackpot. Host akan mendapatkan jajan random yang akan diberikan oleh kru nantinya. Menarik. Nah, kemudian jika host menjatuhkan jenga, akan mendapatkan hukuman juga yang akan diberikan oleh kru secara random. Nah, pada sesi kali ini, host mendapatkan topik yang pertama, yaitu mengenai isu bagaimana pendapat kalian tentang hashtag aparat keparat sebagai aksi digital activism BEM UI. Oke, teman-teman, apa tuh aksi kaparat?
hashtag Aparat keparat. Sorry banget nih ya. Itu sempat lewat tuh di IG. Betul banget. Kan enggak? Di TikTok ada juga. Aku iki sih. Iya, itu sebenarnya adalah hashtag yang sebenarnya organik disuarakan. Sebenarnya bukan cuma di aksi ini guys, bukan cuma di demo kali ini, tapi ternyata itu disinyalir dari awalnya itu diadakan ketika di Agustus tahun 2025, which is tahun lalu, yang kasusnya Alvan Irawan yang dilindas Brimob itu. Oh, yang ojol itu ya, yang demo kemarin tuh. Men, Dapat ah? lihat dulu men. Oke. Langsung dapet lo. Karena host mendapatkan tanda O, selamat host mendapatkan hadiah random dari kru. Men, Enak ya. kelas Itu banget. dia, Ini men. lanjut. Oh iya lanjut. Kita lanjutin. lanjut. Dari kasus Alvan Irawan tersebut. Jadi sebenarnya itu bukan hashtag baru. Jadi hashtag tersebut itu bukan pure dilakukan baru-baru ini, tapi memang secara berkala nyebutnya? Apa ya? Bersambung lah. Istilahnya tuh kayak bersambung kayak gitu. Oke. Banyak ya, Pak. Anda hukuman apa ya kira-kira? Ya, ini saya Bisa. barusan loh. Kok bisa langsung dapet X itu gila banget. Sih kan. Wah, keren. Saya nggak makan. Mantap banget Mungkin itu bisa lanjutin kayaknya. aja. Oke, boleh. Mungkin. Jadi hashtag ini tuh nggak cuma ada di BEM UI, di Instagram BEM UI teman-teman, tapi juga ada di X. Oh, Di X juga ada. Iya, kalau di X, minum obat kah itu? kayaknya kalah deh obat. Oke, di X. Di X, nah di X itu kan kalau algoritmanya kita tuh pakai hashtag, itu kan pasti bakal naik kan guys. Iya, trending. Benar, Nah, di betul, trending. Kalau trending. misalnya di Twitter itu lebih ke eksternal, jadi bukan BEM UI yang handle dan informasinya tuh bukan lebih ke orang-orang yang ikut turun lapangan mungkin ada ya memang, tapi cuma hashtag ini digunakan kalau di X itu lebih ke menginformasikan ada kegiatan ini nih guys, ada kegiatan itu kayak gitu. Enak Bapak? Nah, itu Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di BEM UI yang di Instagram itu lebih ke isinya tentang informasi-informasi gitu. Ya sama kemarin kan BEM UI juga mengadakan konsolidasi. Benar, konsolidasi Nah, sebentar, bersama sebentar. univ-univ lain. Bersama univ-univ lain. Jadi sehingga dari konsolidasi itu dapat bahwa ada tuntutan-tuntutan yang sudah terumus. Ya, betul. Sebelum X itu, ya, Bapak? kenapa ini? apa Ada itu? X. Kok bisa loh? X itu aplikasi loh. X itu aplikasi X baru itu kita bahas aplikasi loh. loh. Baru kita bahas. Iya, loh baru itu. kita bahas. Kayaknya Rio emang benar-benar setuju banget sama X. Hashtag aparat-keparat gitu. Karena host mendapatkan bala dengan tanda X, host harus mendapatkan hukuman dengan wajah dilukis oleh lipstick. Semangat ya, Harus Yu. banget ini lipstick ini. Lipstick, Semangat ya, Yu. wajah dilukis dengan Lukis tipis lipstick. aja, lukis tipis. Lukis, mungkin. lukis. Mungkin Lukis. yang abis kena bisa balas dendam. Silakan, boleh. Jauh, sumpah. Jauh. Jauh. Mungkin yang main Ini deh. aja. Kita kan nggak perlu semua ya. Tapi masa nggak semua. Tipis aja. Nah, karena tadi tandanya apa? Sampai dari mana tadi? Konsolidasi universitas ya. Jadi tadi kan dari konsolidasi itu akhirnya muncullah tuntutan-tuntutan yang sudah dirumuskan dan juga akhirnya yang tanggal 27 mereka akhirnya Demonstrasi. Demonstrasi. dijalankan aksi itu. Itu tanggal 23 ya kalau nggak salah. Apanya? Oh, apa bukan 27, konsolidasinya? 27. Konsolidasi Oh, 25. Konsolidasi Iya. 25 Februari kalau nggak salah. 25. Iya. Mereka ini, aku aman guys. Mereka merumuskannya ini, apa namanya? 5 ya? 5 tuntutan ya? kalau nggak tuntutan. kalau nggak salah. 5 tuntutan yang menjerumus itu intinya bahwa minta keadilan atas kasus dari AT itu. Gimana nih lanjutannya gitu. Betul. Bisa lanjut, Pak? Gitu. Kemudian ada apa lagi ya guys? Konsolidasi di tanggal 27-nya itu Langsung tuh. aksi. Aksi jalan. Berarti ini cuma BEM UI apa? Enggak. Itu banyak. Itu ada beberapa bahkan banyak banget itu. Jadi benar-benar rame. Dan kalau misalnya teman-teman, ini kan tadi kita udah bahas pattern hashtag aparat keparat tuh. Apa sih aparat keparat ini bisa digabung-gabungin soal konsep teori nggak nih? Ada nih teman-teman. Aku tuh sempat baca ya ini konsep teori yang namanya itu tectonic shift. Apa itu Apa itu tectonic shift? Ini kayak Gimana? gunung tektonik, Gunung. men. Oh, BTW sudah ini. Oke, lanjut. Terus lagi siapa? Oh, Kamu ya? aku ya. Nah, tectonic shift itu apa? Aku jelasin juga ya. Tectonic shift itu keadaan di mana kita sebelumnya dulu kalau belum ada platform digital, kita tuh pasti kalau demo turun ke lapangan kan guys? Bener Ya banget, kan? bener banget. Nah, sebelum adanya turun ke lapangan, kita informasi tuh mouth to mouth.
Omongan Dari Word of mulut ke mouth. mulut. Ya, Mouth to mouth. men, ya itu mungkin aja. Itu. dari mulut ke mulut gak bahasa Mulut ke Inggris mulut. deh. Iya, apa namanya dari mulut ke mulut. Jadi informasinya itu Informasinya itu tim. kurang menyeluruh gitu guys. Iya. Nah, dengan adanya tetanus shift ini susah ternyata. Makanya. Karena tekniknya mungkin jadi awalnya kita mouth to mouth jadi bisa dijangkau dengan luas secara Benar, cepat informasinya. visibilitasnya tuh lebih tinggi guys. Lebih tinggi, betul. Berarti apa nama tectonic shift? Tectonic shift berarti secara nggak langsung itu kayak mempermudah orang-orang yang menyuarakan aspirasinya gitu. Sekarang bisa melalui tagar-tagar yang ada kayak gitu. hashtag Yes, hashtag. benar. Hashtag, iya. Agar. Jelas banget agar. Agar saya Indonesia, men. Indonesia kelas banget gitu ya. agar saya juga dapat jajan nih guys. Dapat lingkaran. Lempar. Selalu bersemangat. Terlalu bersemangat ya, kayaknya nggak ikhlas ya Bu. Lumayan ini. Jujur aku dapat jajan tadi, cuman Jajannya itu kayak belum diolah gitu Namun tempatnya. Jajan mentah. Jajan mentah. kembali ke tektonik mungkin. Ya, Oke, kembali ke tectonic. Jadi kayak misalnya hashtag itu bisa termasuk dalam bentuk tectonic shift. Kamu ayo. Oh iya, Oh iya, saya lupa. Kamu makan ini. Dari bentuk tectonic shift agar ya seperti yang dikatakan apa sama Topper biar informasinya itu lebih dijangkau lebih luas. Banyak Gitu. orang. Jadi manfaatnya tectonic shift itu seperti itu. Ah. Kemudian Mas. Tim. kita tuh lanjut ya guys. Piye toh? Kita unboxing. Itu isinya ternyata gini. Atau menjatuhkan jenga tersebut harus menjalankan satu hubungan dengan menggunakan masker. Siapa yang jatuhin? Mas Top? Lah, Mas Topper maskeran toh. Semangat Bar. Skincarean lah. Mungkin tipis-tipis aja maskernya biar cepat. Karena apa namanya tectonic shift ini kan bergeraknya di aktivisme digital kan. Bener banget. Jadi manfaatnya itu kalau misalnya dari BEM UI itu benar-benar waktu demo di tempat itu benar-benar rame. Karena impactful karena apa namanya konsolidasinya itu ada. Mereka informasiin dan juga selain itu dari orang-orang internal tadi, orang-orang juga ikut datang kayak berita-berita buktinya kita kayak tahu dari Instagram, dari TikTok, dari platform lain. Jadi kita tahu informasinya seperti apa ya karena itu di salah satunya efeknya dari tectonic shift itu tadi. Jadi awareness-nya dapat banget berarti. Benar, jadi ini bermanfaat banget. Berarti tectonic secara shift. garis besarnya kayak gitu ya? Benar kayak gitu. Nah mungkin Rio sama Topper udah couple coba gini. Kebalik dong. Couple gini. Aduh, jadi malu ini. Tuh. Kayaknya kita bisa langsung next ke question. Oke. Topik Pertanyaan berikutnya. berikutnya. Oke. Oke, karena topik sebelumnya udah habis. Nah, pada sesi ini buat host yang mendapat topik kedua, kalian akan mendapatkan isu mengenai apakah ada bentuk selektivisme pada aksi tersebut. Nah, kalau jika ada, menurut kalian tuh gimana sih? Siapa nih yang tahu selektivisme? Apa itu? Mungkin sebelum kita bahas, kita selektivisme itu apa? Iya, bisa Correct me dijelasin. from banget. Sumpah. Sambil Iya. lanjut juga nih, Aman-aman. Izin, by the way. Masih paham, Nan? Aku lagi apa? Siapa dulu ya? Tadi Topper yang jatuhin. Berarti Renan. Enggak apa-apa. Nah, Enggak apa-apa. sikat. sambil jelas. Menurut sepengetahuan saya, menurut opini pribadi saya, selektif kelas banget, Mas. Langsung. Selektivisme itu Gila banget. Ada ini, langsung aja toh. Yuk, selektivisme itu adalah bentuk aktivisme, namun itu digital menurut saya. Lalu bentuknya ini cuma kayak malas. Slack itu kan malas. Lalu tism itu aktivisme. Jadi aktivisme yang malas. Cuma misalnya teman-teman mungkin tahu lihat story teman-teman yang cuma nge-repost, nge-like, gitu-gitu. Berarti aktivisme digital yang malas. Malas. Betul. Nah, tapi aku sempat baca jurnal. Kelas Oke. banget. Kelas banget kan? Baca jurnal. Biasanya orang baca buku, ini baca jurnal. Aku sempat baca jurnal, jadi sebenarnya selektivisme itu nggak selalu di ranah digital. Oke. Kayak tentang apa ya? Kayak sesuatu aktivisme yang malas kayak melalui komen, like dan lain-lain. Tapi juga apa ya? Partisipasi melalui offline yang kayak demonstrasi offline itu. Nah, tapi dia itu
aksi demonya melenceng dari tujuan seharusnya. awalnya. Nah, itu juga bisa disebut selektivisme. Oh, berarti selektivisme ini kok dari dua sudut pandang. Yang pertama itu digital, malas di digital. Udah cuma like, share, gak jelas. Yang kedua adalah bukan malas di digital aja, tapi malas di kerangka berpikir mungkin. Iya. Harus berpikir, dimana kita ikut demo, tapi kita nggak tahu tujuannya apa. Kadang-kadang itu kayak cuma orang-orang rame tuh ngapain? Dia ikut-ikutan cuman FOMO aja. Ikut ngeramein tapi nggak tahu isinya. Nah, berarti itu loh. berarti ikut demo tapi melanggar. Ah, Ikut demo tapi Ya, apa bisa. nggak? Dan saya masuk silang. termasuk silang dapat Banyak silang. Oh ya. Berarti sebenarnya kalau menurut aku ya selektivisme itu termasuk dari kegiatan FOMO nggak sih guys? FOMO benar, Ya kan, FOMO karena orang-orang takut ketinggalan sama informasi ini. Dan mereka sebenarnya nggak benar-benar mengikuti kegiatan ini. Sebenarnya polemik utamanya itu apa, dasar informasinya itu dari masalah apa sih sebenarnya. Tapi menurut aku ini relevan banget sama kasus ini karena pasti kan plus minus ada orang yang memang benar-benar mau menyuarakan orang-orang marginal yang memang tidak bisa menyuarakan dan dengar gitu. Tapi ada juga mungkin yang apa itu? Yang Hadiah terus loh. ini. Aku belum pernah dapet ini. Nah, terus Yang apa namanya enggak? Apa aku lupa. Yang apa namanya enggak benar-benar itu juga ada gitu sama masalahnya. Cuman kalau aku pribadi menurutku selektivisme itu enggak yang problem gimana-gimana gitu loh. Maksudnya ada manfaatnya gitu loh guys, orang-orang yang selektivisme ini. Karena secara tidak langsung, seperti yang aku jelaskan, ini kan tectonic shift. Jadi dimana kalau orang-orang semakin informasinya itu banyak, menyebar luas, orang yang aware kayak yang Renan jelasin tadi, itu juga makin banyak kan. benar banget. Even tetot kan. Iya. Namun Oke. Tapi Boleh pakai lipstick dulu toh. tapi kayaknya emang di setiap demo itu selalu ada aja yang kayak gitu guys. Iya ada aja anomali-anomali kayak gitu. Anomali kalau orang bilang sekarang gitu. Kalau misalnya anomali-anomali itu banyak sih kalau di kasus ini, apalagi di Candi Beb. tanggal 27 Februari 2026 itu banyak banget acara-acara atau hal-hal anomali yang ada Anomali. di demo Nah, itu. Mungkin Aku bisa dijelasin siapa yang mau jelasin nih? aku aja. Oke, kelas Aku dari tadi belum ngomong ini. Mohon maaf. Sorry. Mamanya tampil. Tanggal 27 maksudnya aku juga nemu anomali di sosmed. Anomali sosmed. Anomali sosmed. Anomali sosmed. Waktu demo itu. Nah, tapi yang anomalinya itu bukan dari apa ya? Bukan dari polisinya. Polisinya juga sih. Anomalinya itu ada dua sumpah. Dari sisi Oh, dari polisi, pihak Polrinya Iya. Sama dia siswanya. itu di demo, tapi dia posisinya pakai sorban. Oh iya, aku dengar. pakai peci, Yang kayak gitu cewek tuh loh. pakai kayak selendang gitu kan. Betul. Sama ini yang nyeleneh juga yang bisa dibilang kalau ini tuh selektivisme adalah perilakunya dari si mahasiswa ini. Oh iya. Dia itu kayak demo, tapi dia itu mulai melenceng gitu loh. Dia itu apa ya? Ngambil spidol, terus sorbannya si Polri ini diambil terus dicoret-coret, ditulisin tulisan apa ya? Pembunuh kalau nggak salah. Padahal Gitu. apa maksud dari pakai sorban itu kan merayakan apa Ramadan ya? Yes, Bulan Ramadan suci. Ramadan. Dan Ramadan. sebenarnya itu ada plus minus sih kalau aku baca di TikTok atau tonton baca-baca komennya itu. Ambil dulu Pak. Oh iya, sorry. Apa namanya Kelupaan. baca-baca komen itu ada yang pro dan kontra. Maksudnya kalau yang pro itu pro ke polisi sebenarnya bilang ya memang sih bersalah, tapi kan ini kegiatan Ramadan kan ini apa namanya nggak bisa disalahkan kayak ya kenapa? Nggak ada Kan, salahnya, nggak ada salahnya gitu loh. Cuman ada juga yang bilang kayak gini, kenapa kamu harus drama banget harus pakai kayak gitu-gitu? Apa namanya pakai atribut agama demi menutupi sebuah kesalahan. Ada juga jadi pro kontra tentang masalah ini. Betul. Gitu. Nah, kalau kalian tim yang mana? Yang pro atau kontra? Mengenai polisi pakai sorban. Mengenai polisi sorban ini. Kalau sebenarnya sih dibilang pro sama Polri enggak juga. Karena gimana ya? Kayak aku kurang setujunya yang ini sih. Kayak dia itu kan Polri, tapi harus banget pakai peci, Iya. pakai sorban. Iya. Maksudnya kalau iya memperingati, tapi kan buat apa juga? Langsung lempar aja, Kak? Langsung aja nggak? Aku bisa kali. Langsung aja nggak tuh? Terlepas dari kita tidak membenarkan mahasiswa BEM UI Iya. mencari betul. sorban, tapi kan nggak wajib juga walaupun kamu jadi polisi atau apa harus pakai sorban. Kita makanya kita itu. ngomong kayak gini bukan berarti Nggak ada kayak hubungannya gitu loh. kita bukan
artinya menghina atau Betul. ngapain sih kamu Merendahkan. pakai gitu, pakai atribut agama, bukan gitu, karena Bukan. lebih ke arah bahwa justru karena itu atribut agama sebaiknya jangan disalahgunakan untuk menutupi kesalahan. Aku mau bilang gitu barusan. pentingnya, Aku mau bilang gitu. Makanya Itu ini. poin Ya, kayak gitu ya pentingnya. Bapak Kumis ya. Nah, menurut saya pribadi nggak apa-apa pakai surban tapi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya intensinya untuk menutupi, itu menurutku Konteksnya. Mungkin, Tapi sebelum itu anomalinya nggak cuma itu aja. oh ya, ada tadi lagi. jelasin ada dua ya, dua lagi. oknum. Pak Kumis, bukan ya? Bukan. Kamu anomali di Di sini, podcast di podcast ini. Anomalinya yang satu lagi itu yang ini loh, apa ya? Yang dia itu pakai alma mater. Oh, demonstrannya Tapi ya? dia demonstrannya pakai alma mater BEM UI, Tapi dia itu sambil maki-maki polisinya. Oh. Maki-maki gimana? Itu padahal setelah digali-gali, dicari tahu. Digali-gali? Ternyata dia itu bukan anak BEM UI asli. Nah, ini jadi gimana nih yang benar? Nah, makanya coba ya. Nah, bisa itu. alma maternya UI dipakai. Pinjem paling. Itu Pinjem mungkin siapa dia tuh? pinjem dan dia ikut demo mengatasnamakan itu. Oh, tapi emang faktanya itu bukan, aku baca tuh sudah dikonfirmasi sama pihak UI-nya bahwa itu bukan mahasiswa mereka, guys. Lah, Jadi iya. memang Bener-bener oknum ya? Bener-bener oknum. Jadi kalau nggak salah entah dia pinjem atau entah dia dapat dari mana, faktanya itu memang BEM UI konfirmasi bahwa itu bukan mahasiswa saya gitu. Nah, Jadi ini- memang disalahgunakan. Ini Kalau yang tadi selektivism itu. banget kan. Yang paling saya Oh, iya. salah gunakan ini aslinya ada X-nya, Mas. Oh, Ketahuan toh. Ketahuan loh. Disembunyiin Berusaha ini. menutupi. Ini Aku iya, belum kan. dapat jajan Gila sama sekali loh banget ini. loh. Iya, Mas. Ah. Nah berarti kan kalau gitu kan berarti ini termasuk selektivism juga kan berarti kan? Betul. Secara gedak langsung. Kelihatan banget kan kalau orang ikut demo itu benar-benar gak mikirin gitu loh. Aku pengen menghujat polisi. Aku pengen ikut-ikutan aja lah. Nah, kalau soal hujat menghujat, dukung mendukung, ini juga ada guys, selektivisme lain. Nah, apa itu? Aku lupa namanya apa ya. Boleh dijelaskan atau mungkin teman-teman bisa isi di kolom komentar Ya, untuk kolom menjelaskan. komentar. Atau teman-teman juga bisa jelasin, teman-teman host, bahwa ada selektivisme atau bentuk hal yang kayak apa ya? Kayak cukup dipertanyakan, yaitu salah satu aliansi yang pro sama Polri. Pro sama Polri. Itu juga lewat itu. Iya, dan kocaknya, kamu udah ngambil ya? Belum, aku sekarang. Belum. Iya. Apa namanya? Kocaknya adalah dia guys, effort banget pasang banner. Effort banget ini. Effort banget nulis banner, bla 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 segala macam, pas ditanya wartawan atau orang-orang yang wawancara. Tujuannya apa? Mendukung apa namanya aksi ini atau dasarnya apa? Saya nggak tahu sih. Lah. Nah, itu. Misal Itu salah kamu satu pegang gini. contohnya itu. Mas, ngapain di sini? Nggak tahu toh. Loh. Mas dari Iya, univ iya. mana? Terus ada di kolom komentarnya itu banyak yang bilang kalau itu cuman apa ya, demonstran bayaran. Iya. Wah. Benar. Singkatannya itu mahasiswaan. Mahasiswa. Mahasiswa. Sebutannya. Mahasiswa. Iya, 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 iya. Sampai muncul kayak gitu segala. Sampai mau jatuh juga loh. ini. Makanya. Iya, Saya tolong coba jelasin Tapi itu lainnya. viral banget sih, lewat di aku juga Apa, sih itu. mahasiswanya? Ya itu yang tanyain hahaha itu loh. Karena oknumnya banyak guys, gak cuma 1, 2. Jadi mereka tuh berjejer-jejer berkelompok-kelompok gitu loh. Dan ditanya itu benar-benar ngangung semua. Gitu. Jadi ini aman. Jadi cukup dipertanyakan sebenarnya kalian tuh asalnya dari mana gitu. Iya makanya ada mau. Jadi kita bisa membingungkan. simpulin lah, selektivisme ini benar-benar parah banget. Bahkan betul. sampai di generasi ini, sampai di detik ini masih ada dan malah semakin banyak banget Iya. selektivisme ini. Tapi emang bener sih, karena kan sekarang era digital juga tuh. Orang-orang juga tahu info-info kayak gitu itu juga makin marah kalau misalnya itu informasi nggak bener atau bener juga enggak. Iya, sebenarnya kalau ya seperti yang aku jelasin dan Ryu tadi sampaikan, kalau misalnya jatuh nih aku tahu nih. Enggak dong. Kita pro banget nih. Kelas banget anjir. Semangat Nan. Kalau menurut aku selektivisme itu akan aman kalau ya bentuknya masih ranah positif ya, FOMO-FOMOan, tapi kayak misalnya ikut menyuarakan kayak repost, Spread awareness doang. Iya benar, Kelas sebatas itu banget. untuk meramaikan. Tapi kalau sudah tindakannya kayak yang Ryu sampaikan sampai melanggar atau di luar batas yang sudah ditentukan gitu guys. Atau bahkan melenceng dari tujuan Iya, awal. itu maksudku kayak Itu- jadinya malah
nggak fokus gitu ya kan? Iya, gak fokus. Kayak gitu sih. Kayaknya nih jatuh ini. Kita mau Ah, menjebak Renan loh ini. Gak boleh Ini ganti menjebak loh Renan itu. loh. Menjebak. Kebetulan kan kita informasinya juga kelar Nan, jadi kamu itu bisa tuh Nan. Oke, kita bisa next kreatif. topic ya. Next. Pada sesi ketiga, saya akan memberikan isu mengenai menurut tanggapan kalian, Oke. aksi yang dilakukan oleh BEM UI ini tuh udah sampai di tahap apa sih dan gimana dampaknya? Oke, gimana tuh Nan sambil dioles-oles? Oh, makanya ini aku sempat dengar ada level hierarki. Katanya sampai Oh iya ya. Yang pentingnya segitiga itu kan? yes, benar banget. Tuh. Nah, tapi jujur aku cuma baca tipis. Oke. Ada yang Sebenarnya level hierarki ini ada 3. Iya, ya. Pengetahuanku waktu aku baca juga itu ada level yang pertama itu namanya digital spectator. Yang dimana itu kurang lebih kayak di dalamnya itu kayak perilaku ya selektivisme yang tadi itu. Mulai dari komen, terus repost, like dan lain-lain itu secara nggak langsung selektivisme itu termasuk dalam level 1. Level 1. Oh, Digital oke. spectator itu tadi. Nah, terus kemudian yang level 2 ini aku nggak seberapa paham. Pokoknya digital transisional dan Digital transisional itu bahwa di levelnya itu lebih atas guys daripada yang tadi yang Rio jelasin. Kalau yang tadi kan kayak repost, like, komen sebatas itu. Tapi kalau ini lebih ke menyuarakan lebih gede lagi. Jadi mengumpulkan. Jadi kalau misalnya apa namanya kayak aktivisme, demo-demo itu kan pasti kalian familiar banget sama namanya petisi. benar banget. Ya. Nah, benar, petisi itu salah satu aksi yang apa namanya terjadi kalau kita di tahap ini, guys. Jadi kalau misalnya kamu aware sama demo atau isu ini, terus kemudian kamu sudah di tahap yang pertama, tahapnya Rio. Jadi tahap ini tuh benar-benar step by step. Yes. Tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Jadi kalau ini kenapa sih? Ini kenapa? minum obat dulu. Nanti aku jelasin lagi minum obat dulu ya. Minum obat toh. Ditaker 1 sendok gini ya nggak gimana kan? Nah, selagi Rio ngopi. Ngopi. Wih, wakil ngopi Rio. tipis gila banget. Tidak dikasih air. Gila banget. Harus kasih air sih ini. Baunya Sumpah. seperti ini. Ya mas kita taruh. Kalau bersin itu keluar semua itu. Jadi. Kita jangan bersin itu. Jadi kalau yang level transaksional ini, level 2 ini, tahapnya setelah mereka boleh keluar kok yuk kalau kalau tahapnya setelah yang Rio jelaskan tadi sudah terpenuhi, biasanya mereka itu melakukan memberikan petisi-petisi. Bahwa mereka, berlanjut. betul, bahwa mereka setuju untuk melakukan misalnya saya mau kalau di kasus ini saya mau Bribda MS ini mendapatkan hukuman. Benar ini hukuman. Enggak ini enggak hukuman, saya dapat hadiah kalau saya dapat Ini dapat hukuman. hadiah, Bribda Rio. MS ini dapat hukuman bahwa dia harus dapat pemecatan. Oh, pemecah. Aku juga sekalian ngasih info fun fact bahwa selama kita syuting ini kabar informasinya itu sudah ditetapkan tanggal berapa ya? Kalau nggak salah itu sidangnya. Wah. Mungkin teman-teman bisa komen di Iya. bawah itu tanggalnya berapa. Di bulan yang sama kok, Februari. Februari. Di Februari, kalau nggak salah selang 3 hari doang. Ya, Nanti bisa dikoreksi. beberapa hari Selama doang. beberapa hari itu apa namanya Bribda MS ini ditetapkan bahwa mereka itu dilakukan pemberhentian secara tidak hormat beliau dipecat. diberhentikan dipecat tapi ini masih sebatas pemecatan. Oh, belum dihukum belum? belum dihukum pidana. Biasanya tuh kan ada dua step tuh, dipecat, habis itu baru dihukum pidana. Nah, biasanya ini bisa dilakukan petisi, guys. Petisi. Cuman di kasus ini, di kasus dari yang apa namanya dari payungnya si BEM atau bahkan dari yang si hoki Curang banget. banget loh itu. Dari apa namanya? Dari yang secara eksternal itu belum ada, Setan. guys. Petisi-petisinya gitu. Oh, berarti otomatis kalau kita berkaca dari level 1 itu lebih ke arah selektivism di mana kita tuh cuman aksi kita tuh cuman sebatas Spektator. share, like dan segala macam. Cuma spektator. Kalau yang kedua, kita sudah mulai kalau kita bukan selek lagi, kita bukan pemalas lagi, tapi kita udah mulai naik stepnya, kita udah benar-benar peduli dengan kasusnya. Mulai melakukan sehingga sesuatu. kita doing Sehingga something. muncul something. aksi nyata juga Nah. dari situ. Nah, tapi ada lagi level ketiga. Justru itu yang paling aku tahu yaitu digital gladiator. Oh iya, betul. Nah, yang dimana ini Ekstrim ya? adalah paling ekstrim. Dimana ini benar-benar yang awalnya
tidak berdampak apa-apa, dampaknya tipis. Yang kedua sudah mulai bergerak, sudah mulai ada dampaknya. Yang ketiga ini dampaknya sampai benar-benar besar banget, bahkan sampai pemerintah sampai langsung menoleh gitu loh. Nah ini tuh aku tahu. bisa jadi kayak hacker meretas data-data pemerintah, Meretas. Oh iya. meretas data-data pemerintah, lalu disebarkan di publik. Kayak Nah, yang ini ya, kasus Kominfo waktu itu ya kalau Ya, nggak salah. itu. Oh, Bejorka. Bejorka, nah itu juga itu. Oh, izin menaruh benang merah. Berarti dari spectating Terus Transnasional. komunisasional ke hacking. ke hacking, iya Pas benar. banget. Tapi sebenarnya kalau yang dijelasin sama Rio yang level 1 itu nggak semuanya selektivism. Oh. Ya bisa aja memang dia aware tapi mungkin ada kendala kayak jarak. Oh. Dia nggak bisa turun ke lapangan tapi dia menyuarakannya benar-benar kayak secara personal kayak bikin blog misalnya bahwa saya juga ngerasa kayak gini gitu. Menyuarakan tapi dalam bentuk digital itu juga bisa termasuk yang tahap 1. Oh, belum tentu selektivisme. Tapi cuman biasanya dikaitkan sama selektivisme karena ini identik banget kayak ada keterhubungan gitu loh guys. Jadi masih ini sebenarnya kalau aku pribadi rasanya melihat itu masih kurang, aku masih bingung membedakan apakah dia ini termasuk level 1 yang selektivisme atau memang dia ada kendala, ada gap. Oh. Ada gap di situ. Jadi itu masih bisa simpang siur sih kayak gitu sih. Tapi kok di kasus ini berarti di tahap level 1 dong. Iya dong. Iya, Karena benar. mereka kan belum ada kayak bikin petisi Oh, atau iya, apa, betul, belum petisi. sampai sana kan. Benar. Oke. Harusnya sih iya. Kayaknya hukumannya udah habis kan ya. Oh, ada hukuman lagi. Masih Kamu orang nih. langsung saja kelas banget. Terus gimana? Tadi Jadi sampai mana? dari tahap-tahap itu ada kemungkinan kalau aku sih harapannya untuk nggak harus BEM UI ya, tapi untuk kasus ini atau kasus-kasus yang lain. Yang lain ya. Kalau misalnya udah di segede ini dan maksudnya kan orang yang atensinya ke kasus ini tuh kan cukup gede ya guys. Yes, Nggak yes. cukup gede, emang gede banget. Yes. Entah dari Maluku Tenggara maupun di Jakarta atau di kota lain, ini udah masalah nasional gitu loh. Kalau menurut aku udah bisa di tahap petisi. Kalau menurut aku ya. Karena ini ya gimana ya guys, menyangkut nyawa orang yang tidak bersalah pula. Orang betul. Jadi ini Apalagi korbannya itu yang di bawah umur itu. iya aduh kasihan. Iya, kasihan banget sih. Umurnya masih panjang loh itu. Iya. Men. Ya ampun. Tapi gila sih emang dampaknya sih besar banget sih. Apalagi dari aksi ini kan buat BEM UI-nya sendiri pun dampaknya kalau kalian baca-baca di Instagram, Nah. komentar-komentar di postingnya, Nah, aku sempat lihat nih di postingan yang padahal demo nih. nah, Nah, demo tapi komentarnya itu kayak ngejelek-jelekin BEM UI. Lah, padahal BEM UI niatnya kan bagus. Nah, benar. Tapi ternyata orang-orang tuh kesel karena BEM UI ini cuma menyuarakan suara orang yang di Kasusnya di Brimob. kasusnya yang Brimob itu, yang polisi doang. Nah, sedangkan ada banyak kasus lain yang dilakukan oleh oknum TNI. Iya, misalnya. Tapi contohnya ada. BEM UI nggak pernah nyinggung tentang TNI Yes, benar gitu. banget. Padahal Sebenarnya juga sama kalau- banyak. Iya, kalau Renan tadi sempat cari-cari sama Renan, sebenarnya ada ya Naya berita Iya, kayak benar gitu. banget. Cuman kayaknya menurutku gak silang, oke. Oke, kayak nggak Nggak seramai itu ya Nan ya. Iya, Nggak sebanyak benar. yang ini, makanya nggak seintens itu loh. Jadi makanya orang-orang bisa sampai komentar kayak gitu karena menurut aku pribadi pas aku baca berita itu pasti logikanya kita waktu lihat komentar ya orang pro dong sama BEM UI. Oh Yes, terima kasih iya. bla bla bla. Atau setidaknya ikut menyuarakan, tapi ternyata Kenyataannya enggak. kesel ya. Nyatanya enggak kan? Kenyataannya malah ada pro kontra. Bahkan kalau di top komennya tuh lebih banyak kontranya guys. Gitu. Namun menurutku kan sempat Cantika bilang pernah memberitakan mengenai isu-isu TNI juga. Nah, tapi waktu aku lihat BEM UI kenapa nggak menyuarakan yang koruptor lah, piye toh? Kan seakan-akan BEM UI harus melakukan semuanya. semuanya piye nih BEM Iya. UI. Masih mahasiswa Mahasiswa loh, diminta dituntut kayak untuk gitu. udah Iya, kamu aja. sampai kan ada aku baca di berita di web itu sampai
yang salah satu turun ke lapangan itu salah satu koordinatornya kalau nggak salah dia bilang harusnya hal-hal seperti itu aku nggak perlu turun guys, maksudnya aku nggak perlu demo untuk kalian dengar suaraku. Yes. Yang artinya bahwa harusnya kalau misalnya kamu bersalah ya itu artinya kalau di sini kesalahan membunuh secara tidak sengaja kan memang kalau tidak sengaja ya tinggal permintaan maaf kayak memang harus Nggak perlu dipenjarakan di-demo. kayak nggak Iya. perlu aku nggak Nggak perlu turun harus ke lapangan teriak-teriak gitu loh. Harus aware sendiri, Iya, maksudnya maksudnya gitu. salah satu koordinatornya tuh bilangnya seperti itu. Daripada kamu, menurutku pribadi ya, daripada kamu cuma komen-komen, oh iya kamu cuma TNI, cuma gini, cuma gitu. Cuma gini, cuma gitu. Heeh. Cuma Dibandingkan dapat kamu, jajan terus. aku bikin mie. Dikasih Indomie mentah loh. Gak dulu pasar ya, dapat mie instan. Instan mentah maksudnya. Lah, Tapi gak mungkin aku makan di sini kan? Nggak mungkin. Nah, Makan mentah. harusnya Nah, kalian kamu yang lanjutkan ini, Pak. komentar-komentar ya kenapa kalian nggak buat gerakan sendiri gitu. Iya, Nah, benar. Kenapa nggak kalian yang mulai? Kenapa men? lu? Iya betul. Kenapa lu nggak mulai? Kenapa harus dimulai dengan orang lain gitu? Ya, salah Bukankah kalau juga ya. negara kita tuh banyak orang kritis, jadi kita nggak boleh dibodohi ya gitu. Yes. Mm-mm. ya intinya kita berdoa yang terbaik lah buat Yes, kasus buat ini ke Indonesia. depannya, Ya. juga buat Indonesia juga ke depannya kan. betul. Ya orang-orang yang selektivisme juga semakin berkurang, terus kita juga kita ini anak-anak muda semakin aware juga Ya, dengan betul. permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia juga ya. Betul banget. Betul banget. Setuju gue. Literasi itu penting guys. Pasti kita punya harapan bahwa pemerintahan itu bahkan ngerespon kita kan, Yes. tanpa kita minta atau bahkan kalau misalnya kita turun pun ya tolong didengerin gitu loh. Yes. Setidaknya terima gitu, jangan ditolak mentah-mentah atau kalian pergi gitu. Yes. Ya kan? Cuman di sisi itu selain kita berharap bahwa pemerintah melakukan hal seperti itu, alangkah lebih baiknya juga bahwa kita punya kesadaran sendiri. Kesadaran yang kayak Renan jelasin bisa literasi, jangan asal telan mentah-mentah jadi hoax, terus kemudian ya jangan melakukan indikasi-indikasi selektivisme kalau bisa, kalau kamu mampu dan tidak ada gap koneksi internet dan lain sebagainya, ya lebih baik kamu ikut bisa turun gitu loh. Betul. Sama satu lagi, buat kalian yang netizen ini ya terutama, kalau misalkan emang apa yang kalian rasa apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu kurang ada benarnya dan menurut kalian salah, malah jangan kalian hujat, karena itu menurutku udah gimana ya, itu sebagai bentuk perwakilan bagi kita atau masyarakat kecil yang nggak punya nggak punya power untuk menyuarakan gitu loh. Dan dia itu di sana posisinya untuk menyuarakan hal tersebut. Tapi kalian selalu mintanya ini. Dah, nggak ada habisnya itu. Yes, we Sumpah. cannot satisfy anyone, bro. Yes. Benar. Ya, itulah pesanku buat Ya, netizen. aku setuju banget sama itu karena ya jangan salah-salahan guys, karena kita sama-sama masyarakat, kita Yes. pasti sama-sama kesulitan sama polemik ini in this economy, ya kan? In this economy, This economy, man. ya kan? Kita pasti In this sebagai economy. masyarakat ya dengan latar belakang yang berbeda pasti kita punya problem yang sama gitu loh. Yes. Jadi ayo jangan terpecah belah, jangan mau dipecah belah sama oknum-oknum yang mengatasnamakan sebuah aliansi, sebuah organisasi. Tolong kita sebagai masyarakat tuh saling menguatkan. Terus teman-teman yang nonton ini, semoga teman-teman bisa menerima informasi yang kita jelaskan, bisa have fun juga. Kami juga berharap ini bisa ada titik terangnya juga saat kita betul banget. upload, dan kemudian untuk teman-teman yang punya komentar, Yes, kritik dan Gagasan. saran. Yes. isi pikirannya menurut kalian setuju atau tidak setuju, kalian bisa diskusi di kolom komentar. Bisa diskusi di kolom komentar. Karena sekali lagi kita ini hanya membuka ruang diskusi Iya, saja. betul. In our opinion. Iya, in our opinion. Jadi Yes. buat kalian yang mungkin ada pemikiran lain, langsung aja kita diskusi di kolom komentar. Nah, Oke? Kami minta maaf bila ada salah kata atau Oke. salah informasi apapun. Bener. Apa nama kita? Jenggal. Jangan jenggal. Yes. Jangan Ya, jenggal. maaf ya guys. Terima kasih di program Jaga Jenggal. Jenggal. Bye-bye. Six, seven.